datang di Gibah Online bareng Salsa. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu seorang pengusaha muda. Mau tahu siapa orangnya? Makanya tetap stay tune di Gibah Online bareng Salsa. Stop. Jangan scroll dulu. Kamu punya usaha gitu-gitu doang. Sudah pasang iklan di mana-mana, masih sepi aja. Nih. Sekarang, saatnya usaha kamu berkembang. Dan nggak kaleng-kaleng lagi. Karena di Bengkel Sinema Indonesia, kamu bisa mendapatkan iklan berkualitas TV dengan harga sosmed. Selain itu, iklan kamu bakal dipublish di 150 marketplace dan tentunya dipublish juga di Google Ads, di mana kamu dapat menentukan target market, audiens, dan juga area publish. Jadi, tunggu apa lagi? Konsultasikan dengan marketing official kamu. Gratis. Halo Mas Bobi. Halo, Mbak. Nah, boleh nih perkenalkan diri dulu nih ke yang nonton di rumah biar makin akrab nih sama Mas Bobi. Ya. Halo, saya owner dari Raja Bakso Tegal dan saya juga tukang masaknya juga di situ. Oke, Mas Bobi ini seorang pengusaha muda nih, owner dari Raja Bakso Tegal. Nah, kenapa sih Mas Bobi ini milih jadi entrepreneur? Sebetulnya kenapa saya pilih jadi entrepreneur, mungkin panggilan hati kali ya, dan memang tuntutan dari kehidupan memang ya saya ditakdirkan untuk jadi entrepreneur kali. Ada keturunan dari keluarga atau sekedar hobi yang menghasilkan nih, Mas? Sebetulnya enggak, karena kalau kita lihat sendiri nggak semua orang Chinese itu bisa dagang, nggak semua orang Chinese bisa bisnis. Cuma memang saya menyadari saya suka di bisnis itu ketika saya SMP sih. SMP saya suka bisnis, terus sampai akhirnya sampai kuliah pun pernah buka bisnis makanan juga. Selulus kuliah, bisnis sama orang tua nggak enak, ribut terus, akhirnya ini bisnis sendiri sih. Gitu. Dari tahun berapa nih mulai usaha ini? Kalau Raja Bakso sendiri kita mulai dari tahun 2019, 1 Januari. Jadi awal 1 Januari kita mulai di situ. Kalau keluarga tuh bisnisnya apa? Kalau keluarga besar sendiri sebetulnya kita bisnisnya shuttlecock ya. Jadi shuttlecock keluarga Tegal memang kita bisnisnya di situ. Konsep dari Raja Bakso sendiri itu apa sih, Mas? Kalau konsep dari Raja Bakso sendiri sebetulnya bakso yang gimana ya? Saya itu pengen bikin sebuah bakso yang tidak dari daerah-daerah tertentu, misal kayak daerah Solo atau bakso Bandung atau bakso Malang. Saya pengen ayolah kita bikin bakso ya, bakso Indonesia, kita jangan saingan per daerah, tapi kita saingan untuk keluar. Makanya saya bikin bakso Raja Bakso itu baksonya Indonesia awal gitu sih. mulanya nih, kenapa sih pengennya jualan bakso? Itu terinspirasi dari mana? Saya kan terlahir dari keluarga yang industri ya. Industri itu karena dari shuttlecock itu saya memahami dari bulu kotor, bulu ayam, dan bulu entok yang kotor sampai jadi sebuah shuttlecock. Itu saya pahami dari kecil. Jadi ketika dari kecil itu sampai saya besar, saya pengen punya usaha yang berhubungan juga dengan industrial. Lah, tapi saya suka makanan. Ketika saya suka makanan, saya berpikir industri makanan yang berhubungan juga, berarti makanan berhubungan juga dengan industri. Saya hanya pertama mikir sebuah potensi sih. Sebuah potensi bahwa marketplace-nya itu kalau bakso kan besar. Tidak semua orang itu pasti tahu lah bakso itu apa gitu. Cuma memang saya mulai betul-betul dari resep nol, dan itu ceritanya agak panjang sih. Boleh diceritain sedikit aja? Sebenarnya susah juga kalau sedikit, cuma memang ketika saya lulus kuliah, saya suruh nerusin usaha opa saya, shuttlecock itu bisnis, pabrik shuttlecock, cuma karena ribut terus ya. Terus saya pernah ngobrol sama opa saya, opa saya mau dong bisnis bakso. Cuma habis itu opa saya bilang,
ke adik-adiknya dia cerita kalau ini Bobby mau jual bakso nih gimana. Terus pada akhirnya saya disuruh ke Pasar Pagi, ke Penggilingan, saya ke situ. Saya video di Pasar Pagi, saya video ya. Diam-diam sih saya videoinnya gitu. Saya bawa pulang ke rumah. Ketika saya bawa pulang ke rumah, saya tunjukin itu ke opa saya dan HP saya dilempar. HP saya dilempar situ. Kamu udah boleh jualan bakso, bilang. Dilempar HP saya. Opa saya kebetulan seorang muslim, dia dari mualaf, dari Katolik. Dia agama yang kuat, tapi untuk diri dia sendiri, bukan untuk yang ke orang lain gitu. Dia bilang, halal itu bukan hanya tentang daging. Daging anak kecil itu tahu. Kalau babi haram, non babi halal. Tapi halal itu, Nabi ngajarin halal itu tidak hanya tentang itu, tapi juga tentang proses harus bersih. Juga setelah proses penyimpanan harus bersih. Setelah penyimpanan, kamu juga proses ngejualnya harus bersih juga. Tujuan ngejualnya pun harus juga. Dan manfaat dijual itu harus benar juga. Itu baru halal. Dan di pasar opa bilang tidak bisa. Dan di situ saya pupus betulnya karena nggak pernah bikin bakso, nggak boleh giling di pasar, terus harus giling di mana. Nah, memang setelah dari itu selama 1 minggu saya nggak bisa tidur. Seriously saya nggak bisa tidur selama 1 minggu, itu susah saya tidur. Ngerti kepikiran bakso aja. Sampai saya ngomong, ya Allah, kenapa ya? Aku kayak mungkin kok bisa kayak ada setan bakso masuk ke otakku gitu. Tapi setelah itu aku sempat berusaha untuk mikirin gimana untuk bikin bakso sendiri. Kalau di pasar nggak boleh, otomatis aku harus bikin sendiri. Jadi dari awalnya Raja Bakso berdiri, itu memang digiling sendiri, langsung pakai mesin sendiri, pakai resep ke-1 nonton YouTube. Nonton YouTube, berarti resepnya dari YouTube nih? Awalnya. Awalnya. Dan setelah berjalannya karir, sekarang Raja Bakso sekarang resep ke-14. Baksonya ke-14, kuahnya resep ke-10. Wow. Jadi betul-betul dari proses karir. Banget ya. Dari awal karir banget, dari meja di balik konsumen. Itu pernah juga meja. Kenapa itu? Karena nunggu lama dan nggak enak. Ya. Sampai segitunya. Pernah dan ya itu sih, itu untuk sampai sekarang ya kasaran air mata sama pusing sakit itu ya udah lupa lah. Iya. Udah lupa, enggak kehitung. Dan akhirnya opa merestui untuk jualan bakso itu opa bilang gimana? Karena gini, ketika penolakan selama 1 minggu, akhirnya saya itu browsing untuk mesin-mesin bakso apa aja, apa yang diperlukan untuk home industry bakso itu apa aja. Saya browsing, saya jadiin satu kayak proposal dengan nominalnya, juga tentang dimensi. Dimensi kalau mesin itu kan ada dimensi, kayak meja ini kan ada dimensi ukurannya berapa kali berapa. Itu saya ukurin semua, saya pasang di rumah. Jadi rumah saya itu agak besar karena rumah kuna. Saya ukur, saya bikin map, ternyata cukup. Saya ajukan ke opa saya punya uang di bank pas saat itu sekitar mungkin hanya belasan juta aja, sisa kuliah. Saya bilang sama opa, ini uang aku ada segini, Bobi ada segini, Bobi mau jualan bakso. Opa modalin dulu, nanti tak ganti ketika udah jalan. Loh, kamu udah bisa bikinnya belum? Belum. Loh, kamu udah belum bisa bikin, kok mau beli mesin? Bego kali dibilangnya gitu kan. Cuma lah opa yang bilang sendiri kok, kalau kita punya keinginan yang kuat, kita punya tujuan yang baik, pasti nanti Tuhan akan bantu. Aku mau itu, pasti itu aku bisa bikin. Ketika itu opa akhirnya ngeliat proposalnya kok banyak sekali. Ini ada uang segitu, ya udah pokoknya nanti tak ganti. Lah kamu naruh di mana? Lah itu tadi saya setelah meterin itu, saya bilang nanti lokasi di sini opa, di tempat setrika baju sama tempat jemur baju, kita ada spot lebih kita pasang di situ. Jadi mesin 1, mesin 2, mesin 3, kompor 1, kompor 2, freezer, wastafel, pembuangan air dan segala macam, cukup pas. Lokasinya di situ. Lah sejak kapan Bobi kamu
ngemeterin ini. Iya. Habis itu opa, kamu serius mau jual bakso? Serius? Lah kalau memang kita ngobrol sama orang tua itu ndak bisa pakai ngobrol aku serius tapi ndak move. Kita harus move dulu baru kita ngomong serius. Ya itu sih. Harus bertindak dulu ya. Harus bertindak dulu. Jadi dari situ baru opa ngerestuin, tapi opa bilang, kamu jual makanan itu tanggung jawabnya besar. Beda sama kamu jual toko plastik, beda kamu sama jual toko besi. Kalau kamu jual toko besi sama toko plastik, ya udah selesai, fine. Tapi kalau kamu jual makanan, kita anggap contoh seperti ini ya. Mbak Salsa makan di tempat saya. Bayar nggak? Bayar. Ketika makan di tempat saya, sudah bayar, Mbak pesen kan? Kasih amanat ke saya. Saya sudah dapat amanat, saya bikinin pesanan Mbak, dan ternyata Mbak sakit setelah makan makanan saya. Mbak tidak bisa podcast orang lain. Iya. Lah, sedangkan podcast ini harus dilakukan untuk pekerjaan orang banyak. Iya. Lah, ketika Mbak sakit, orang tua Mbak sedih nggak? Sedih. Nah, itu juga sama. Dilakuin sama orang lain, bisa dirasain sama orang lain. Lah, itu akan jadi mutlak tanggung jawab saya. Iya. Sebagai saya penjual, bahwa saya harus bikin makanan yang sehat. Harus Itu. benar-benar. Iya, oke. Nah, Mas Bobi, kenapa sih namanya Raja Bakso? Oh, sebetulnya simpel sih. Karena saya kan lulusan marketing, saya suka sama teori freedom customer. Kalau sebuah raja itu kan berarti kan ada kan bakso kan kita kenal bakso Malang, bakso Bandung, bakso ABCD gitu. Lah kalau raja itu bisa includein itu semua. Jadi bisa includein itu semua karena ide saya dulu freedom customer, ya udah saya ambil nama raja aja. Sebetulnya juga dulu kakek saya pernah buka toko besi, namanya itu Raja Besi, dulu di Jalan Setiabudi. Ya udah sebenarnya simpel itu sih. Itu alasan kenapa Raja Bakso. Oke, nah abis ini kita bakal ngulik lebih dalam nih tentang Raja Bakso. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Kiba Online bareng Salsa. Stop. Jangan scroll dulu. Kamu punya usaha gitu-gitu doang. Sudah pasang iklan di mana-mana, masih sepi aja. Nih. Sekarang, saatnya usaha kamu berkembang. Dan nggak kaleng-kaleng lagi. Karena di Bengkel Sinema Indonesia, kamu bisa mendapatkan iklan berkualitas TV dengan harga sosmed. Selain itu, iklan kamu bakal dipublish di 150 marketplace dan tentunya dipublish juga di Google Ads, di mana kamu dapat menentukan target market, audiens, dan juga area publish. Jadi, tunggu apa lagi? Konsultasikan dengan marketing official kamu. Gratis. Oke Mas Bobi, motivasi apa sih yang bikin Mas Bobi itu semangat ngejalanin usaha ini? Motivasinya sebetulnya saya kan punya karyawan. Mereka adalah ayah, punya anak 2, punya anak 3. Motivasi saya itu saya selalu kalau setiap minggu kan saya kasih gaji mereka kan. Kadang saya sempat pikir 60.000 apakah cukup untuk satu orang? Apakah anak mereka umur 2 tahun akan cukup? Apakah nanti ketika anak mereka nanti SD itu akan cukup? Saya pengen kasih bisa lebih ke mereka. Tapi itu juga harus diimbangi juga dari penghasilan saya. Karena saya udah nggak punya tulang nih. Saya itu udah tinggal tulang aja, daging udah nggak punya untuk saya kasih. Maka saya harus punya pemasukan lebih. Nah itu motivasi saya untuk bisa ningkatin usaha saya adalah saya pengen bisa memberikan lebih ke mereka itu. Gitu. Itu motivasi saya gitu untuk melihat dari karyawan. Seneng sih maksudnya. Saya jatuh cinta ya ketika karyawan nggak punya motor. Kamu mau motor apa? Saya pengen punya motor ini. Saya lihat dari kinerja dia baik. Kita bisa kreditin dia nangis, dia peluk saya, itu rasanya itu senang sekali. Ada bahagia tersendiri ya Mas? Itu nggak bisa dibeli sih. Iya, alhamdulillah.
Itu nggak bisa dibeli dengan apa ya, itu seneng aja. Kita bisa bantu anak dia sunat, terus dia seneng, bahkan istrinya sampai ngucapin terima kasih, itu seneng. Itu saya jatuh cinta dengan momen-momen itu. Itu motivasi saya sih. Motivasi saya ya, kemarin saya santunan ke anak yatim, ya saya rutin. Kalau kita santunan apa yang kita kasih? Uang 20.000, 30.000, 50. Itu cukup untuk berapa hari sih? 2 hari, sehari udah habis. Tapi motivasi saya, karena saya juga terlahir dari keluarga yang kurang dekat sama orang tua, kadang mereka ngerasa minder dengan hal itu. Motivasi saya adalah bisa mengasih pelajaran kepada mereka, ngasih mereka kesempatan juga untuk berbisnis, bahwa anak yatim bukan untuk dikasihani, tapi anak yatim bisa berprestasi. Bahkan kalau bisa ada santunan dari anak yatim. Wah, itu kayaknya keren. Ini dari mana sih? Itu dari anak yatim. Kok anak yatim itu bisa kasih? Iya, benar. Aku bukan anak yatim, kok dikasih sama anak yatim. Maka itu akan menjadi kayak virus yang nular terus untuk bisa, ya itu impian saya sih gitu sih. Mas Bobi boleh kasih tips and trick nih buat para pemuda yang mau mulai usaha? Sebenarnya gini, kalian itu mau usaha, tujuannya apa? Kalau tujuan kalian untuk uang, percuma deh menurut saya. Karena kamu akan cheating. The point-nya kalau uang, kamu akan bagaimana cara saya dapetin uang. Walaupun uang itu mungkin kamu dapat 1 bulan pertama, bulan berikutnya mungkin tidak kamu dapat, karena kamu ngincernya uang. Tapi kalau kamu ngincernya manusia di situ, kamu ngincernya kegunaan usaha kamu ngincernya manfaat dari usaha kamu, itu tidak akan berhenti. Mau kamu ada masalah pun, kayak misal saya sepi, saya pernah 1 bulan itu tidak dapat untung sama sekali, bahkan nombok sama sekali tidak. Bahkan sampai saya cerita tahun lalu ya, puasa nih, mau lebaran saya sepi itu penjualan. Saya sempat kasih, pas lebaran saya kasih THR, saya kasih perangkat alat sholat supaya mereka sholat tapi layak. Mereka sampai ngomong, karyawan saya, Pak, Bapak kasih kami ini, Bapak utang enggak? Kalau Bapak hutang, kami nanti akan bantu bayar. Saya nangis di situ. Enggak, saya enggak hutang. Saya enggak hutang, saya ikhlas kasih kalian. Kalian yang penting bisa bekerja lebih baik. Nah, ketika di situ, itu betul-betul munculkan kekuatan di dalam diri saya, bahwa ya Allah, saya harus gimana untuk supaya mereka ini bisa lebih, mereka bisa bertahan lah. Untuk saat-saat ini minimal kita bisa makan, kita bisa tidur, mereka tidak nganggur di rumah. Itu sih, itu makanya tipsnya, kalian harus punya tujuan. Ketika tujuan kalian mulia, kalian tahu Pak Soekarno kan, presiden kita almarhum, dia pernah punya quotes, ketika engkau punya tujuan yang baik, punya cita-cita yang tinggi, engkau sebut itu terus, Tuhan pasti dan alam semesta pasti akan bantu itu mewujudkannya. Nah, itu yang saya rasa aja. Oke. Gitu. Kalau untuk pesan nih buat pengusaha yang lagi sedang berjuang apalagi di masa pandemi kayak gini. Balik lagi, kalian berusaha untuk apa? Kalau kalian berusaha untuk tadi rasa cinta kalian terhadap orang-orang yang ada di bawah, keluarga, adik, karyawan, pasti nanti dapat tips kok. Oke. Pasti nanti dapat. Oke Mas Bobi, aku lihat di media sosialnya ada yang bisa dibawa pulang ya? Boleh bisa ditunjukin gak sih kayak apa sih? Penasaran nih. Nih? Masa bakso bisa dibawa pulang ya guys? Ya ini Oh ini pasokan. frozen gitu ya, jadi tinggal di rumah dimasak sendiri Ini ya? kemasan kecil. Tuh, ini ada bahan pengawetnya nggak? Enggak, kita semua murni dari produksi selesai. Setelah produksi selesai langsung kita vakum dengan standar nasional sih. Ini standar produksi ya. Standar produksi kita. Ini segini berapa Mas Bobi?
Kalau yang bakso sapi itu ini 500 gram ya, Mbak? Iya. Itu 500 gram itu sekitar 60.000. 60.000. Ya. Ada lebih gedenya lagi? Ada 1 kilo. Cuma habis stoknya. Oke, ini bisa ditemuin di mana nih? Bisa didapetin di mana nih kalau mau beli? Sementara ini bisa didapetin dari media sosial kita, jadi kita mungkin bisa antar atau Gojek. Kalau misal pengen datang ke outlet, di setiap outlet kita ada sih. Outlet pertama di Kapten Ismail, outlet kedua Setiabudi, outlet ketiga di Mejasem. Semua ada di Google Maps, ketik aja sih. Oke, kalau mau ketemu Mas Bobby tuh bisa ke outletnya langsung ya. Barangkali nih ya mau ketemu Mas Bobby. Oke, terima kasih Mas Bobby udah mampir ke sini, udah sharing-sharing di sini. Makasih waktunya. Semoga apa yang diobrolin hari ini bareng Mas Bobby ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Giba Online bareng Salsa, dan jangan lupa nih follow Raja Bakso Tegal. Oke, ditunggu di episode berikutnya. Gini Mas, bye-bye semuanya di Oke. Giba Online bareng Dah. Salsa.